Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas matematika tentang bangun datar segi 4 berikutnya. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bangun datar segi 4, ada trapesium, persegi panjang, dan persegi. Nah, kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu bangun datar, jajar genjang, kemudian layang-layang, dan juga belah ketupat. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak berikut ini. Anak-anak ustazah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bangun datar segi 4 persegi, persegi panjang, dan trapesium, sekarang akan kita bahas kelanjutannya mengenai bangun datar jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Oke, untuk pertama akan kita jabarkan dahulu mengenai jajar genjang, pengertiannya dan sifat-sifatnya. Yuk kita simak berikut ini. Jajar genjang. Coba antum perhatikan gambar yang berwarna kuning di layar ini. Nah, gambar ini dinamakan dengan bangun datar segi 4 jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Juga, jajar genjang ini memiliki 2 pasang sudut yang bukan merupakan sudut siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Oke, contoh dari jajar genjang ini, kita lihat pada gambar ada sebuah bangunan di tengah laut yang berbentuk seperti jajar genjang, dan juga ada sebuah penghapus yang ternyata kalau kita lihat tampak dari sampingnya itu seperti sebuah bangun datar segi 4 jajar genjang. Berikutnya kita akan lanjut ke sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang. Perhatikan slide berikut ini. Sifat-sifat jajar genjang. Coba kita perhatikan gambar yang tertera di layar. Bangun jajar genjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki 4 buah sisi atau 4 ruas garis. Yang kedua, 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat yang ketiga, memiliki 2 macam ukuran, yaitu alas dan tinggi. Jadi garis AB itu disebut dengan garis alas dan garis ED merupakan garis tinggi. Sifat berikutnya, 2 sudut berhadapan selalu sama besar. Kita perhatikan ya, sudut A berhadapan dengan sudut apa? Benar sekali, dengan sudut C, sehingga sudut A dan sudut C memiliki besar yang sama. Begitu juga dengan sudut B yang berhadapan dengan sudut D, sehingga memiliki besar sudut yang juga sama. Jadi ada 2 buah sudut lancip dan 2 buah sudut tumpul yang dimiliki oleh jajar genjang. Selanjutnya, diagonal yang dimiliki jajar genjang memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan kedua diagonal berpotongan saling membagi 2 sama panjang.
Oke anak-anak ustazah, kita lanjut bagian bangun datar segi 4, belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Belah ketupat ini memiliki 2 pasang sudut yang bukan merupakan sudut siku-siku, yang masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Adapun contoh benda-benda yang berbentuk belah ketupat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat pada gambar, ada gambar ketupat, kemudian ada gambar rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada gambar stupa pada Candi Borobudur. Nah, yang bagian bolongannya itu berbentuk belah ketupat, dan juga gambar jam dinding yang berbentuk belah ketupat. Nah, anak-anak ustazah sudah tahu ya bentuk gambar dari belah ketupat. Kita lanjut dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar segi 4 belah ketupat. Untuk mengetahui sifat-sifat belah ketupat, perhatikan dulu gambar pada layar ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sifat pertama yang dimiliki oleh belah ketupat yaitu memiliki 4 buah sisi. Sifat berikutnya, belah ketupat memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Lalu, belah ketupat memiliki 2 sudut yang berhadapan sama besar. Ada 2 buah sudut lancip dan juga 2 buah sudut tumpul. Sifat berikutnya, belah ketupat memiliki 2 macam ukuran diagonal, dan kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Diagonal yang satu akan membagi 2 sama panjang diagonal yang lainnya. Inilah sifat-sifat dari belah ketupat. Berikutnya akan kita pelajari tentang bangun datar segi 4 yang terakhir, yaitu bangun datar segi 4 yang sering antum mainkan dan menjadi favorit dikala waktu senggang untuk dimainkan menggunakan benang. Dimainkannya di lapangan dengan menggunakan bantuan angin. Nah, bangun datar apakah itu? Benar sekali anak-anak ustazah. Nama bangun datar segi 4 tersebut adalah bangun datar layang-layang. Nah, seperti apa ya gambarnya? Perhatikan gambar di layar antum. Nah, ini adalah bangun datar segi 4 layang-layang yang merupakan bangun datar segi 4 dengan salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lain. Contohnya, pada gambar bisa kita lihat ada gambar layang-layang dan juga gambar kertas origami yang dilipat seperti sebuah layang-layang. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sifat-sifat yang dimiliki layang-layang. Yang pertama, layang-layang memiliki 4 buah sisi yang bisa kita lihat pada gambar di samping. 2 sisi yang berhadapan selalu sama panjang dan 2 sisi yang berhadapan juga selalu sejajar. Yang ketiga, layang-layang memiliki 2 macam ukuran diagonal.
yang mana diagonalnya saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku dan saling membagi dua sama panjang. Nah, ciri berikutnya adalah layang-layang memiliki salah satu sudut yang berhadapan sama besar. Untuk membedakan bentuk bangun datar segi empat layang-layang dengan bentuk bangun datar segi empat lainnya, mudah sekali antum tinggal mengingat mainan layang-layang seperti apa bentuknya, maka seperti itulah bentuk bangun datar segi empat layang-layang. Mudah bukan? Nah, Ustazah yakin anak-anak Ustazah pasti bisa. Alhamdulillah anak-anak Ustazah, pembahasan kita mengenai bangun datar segi empat telah selesai. Semuanya sudah kita bahas mengenai persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan terakhir layang-layang. Mudah-mudahan apa yang sudah antum pelajari dapat antum pahami dengan baik. Antum dapat membedakan mana yang merupakan bangun datar segi empat persegi, mana yang merupakan bangun datar segi empat persegi panjang, dan bentuk-bentuk lainnya. Serta antum juga bisa mengetahui sifat-sifat dari masing-masing bangun datar segi empat tersebut. Oke anak-anak Ustazah, semoga antum tetap bersemangat untuk belajar, jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.